PC 9527 Manirima. Coordinate Jalan Pelabuhan Kabut. Halo. Oke, aku mengerti. Diam. Apa yang kamu lakukan, Jizijie? Kamu gila? Dari kemarin sampai sekarang, kamu selalu bersamaku. Jika kamu tidak ingin mati, jangan salah ucap satu kata pun. Dari kemarin sampai sekarang, kamu selalu bersamaku. Jika kamu tidak ingin mati, jangan salah ucap satu kata pun. Kemarin di mana? Sedang apa? Jujur ngomong. Kalau tidak jujur, kalian kuberi makan anjing. Kakak kepar. Kalian, kakak J kemarin di mana? Ngapain? Aku juga di sana. Ngapain? Ya. Masih perlu tanya? Lihat lehernya, pasti semalaman sampai pagi. Aku lihat, kakak J memang kuat banget. Benar. Bukan kakak J yang kuat. Tapi si rubah itu pandai merayu. Tapi tidak apa. Sebentar lagi setelah kamu mati, dupa ini aku anggap sebagai belas kasihan. Aku nyalakan untukmu. Di hadapan dewa, jangan asal ngomong. Kamu juga tahu dewa ada di atas. Kamu. Berani tidak kamu bersumpah pada dewa? Kamu tidak merayu kakak J untuk naik jabatan. Kamu tidak berkonspirasi dengan ayah angkat polisi. Kamu juga tidak mencuri dataku, merusak lapakku. Kamu hari ini
Juga tidak muncul di jalan pelabuhan kabut, ketemu ayah angkat polisimu, Bernie Tidak. Aku juga tidak takut memberitahumu. Hari ini orang yang kukirim membunuh ayah angkat polisimu. Hari ini, jangan bilang kakak Jie. Langit pun turun. Tidak bisa menyelamatkanmu. Ada apa? Serang aku saja. Orangku salah, aku yang urus. Belum giliran orang lain bertindak. GGG. Berhenti semua. Ayah Jili. Kalian berdua tumbuh besar bersama. Kamu masih tidak percaya Hijia? Paman Kun. Asalkan kalian bersatu. Tidak ada mata-mata yang tidak ketahuan. Tidak ada lawan yang tidak terkalahkan. Paman Kun benar. Silakan minum teh. Kalau bukan karena Paman Kun menyusupkan orang ke kantor polisi, hari ini kita tidak bisa membunuh Guan Renjie. Polisi itu keras kepala sekali. Sudah kupukuli. Tapi dia tetap tidak mau mengaku. Bajingan itu. Dia pengecut, lompat dari gedung. TAPI. Aku masih sempat ambil HP-nya. HP. Paman Kun sudah menyuruh orang cek riwayat teleponnya. Begitu nomor dihubungi, kita tahu siapa mata-mata itu. Sekarang mau matikan atau buang HP sudah terlambat. Lebih baik kalian mengaku sekarang. Nanti kalau ketahuan, jangan salahkan Paman Kun. Paman Kun. Kami tunggu-tunggu. SI rubah menampakkan wajah aslinya. Saya Pak. Tidak ada yang mengaku. Bukan. Aku. Tidak, bukan. Paman Kun, aku salah. Aku tidak berani lagi. Jangan bunuh aku Paman Kun. Paman Kun pasti salah, tidak mungkin ini benar. Paman Kun. Itu dulu,
Aku bersumpah cuma sekali itu. Setelah organisasi ini bersih, tidak ada untungnya, ibuku sakit. Butuh biaya operasi mendesak, makanya aku terima tawaran si Guan. Kakak Chili. Aku sudah mengikutimu bertahun-tahun. Aku cuma sesaat tergoda. Informasi yang kuberikan ke polisi itu semua palsu. Palsu, Kak Jelly. Paman Khan, Kamu bilang, kita orang-orang Changfeng sudah tidak punya uang lagi. Harus minta makan ke polisi? Hanya sekali itu. Paman Khan, kasihani aku. Oh iya, aku tidak pergi ke Jalan Wugang hari ini, aku di sini sepanjang hari. Siapapun yang mengkhianati Paman Kun, mengkhianati Chang Feng. Akibatnya akan lebih buruk dari ini. Akulah. Sudah, bubar saja. Kamu masih tahu takut. Kupikir kamu tidak takut. Fei Shu sudah mati. Sebagai bosnya, menurut aturan kamu harus dihukum. Sekarang juga aku ingin mencekik Hao Yu. Fei Shu sudah mengikutiku sejak remaja. Selain kamu, yang paling lama. Kehilangan Fei Shu bikin masalah. Belum bisa menjatuhkan si rubah ini. Hari ini di Jalan Wugang jelas-jelas dia. Kalau aku bisa menangkapnya, aku tidak akan. Puleng. Sekarang kita jangan gegabah dulu. Kita harus merencanakan balas dendam dengan baik. Dendam ini akan kubalas. Soal Guan Renjie, polisi itu bagaimana? Selalu menyusahkanku. Dia sudah seharusnya mati. Meskipun sekarang ketahuan. Mata-mata itu anak buah jelly, SITKAS itu. Guan Renjie pasti sudah menyiapkan orang lain. Di sekitar kita. Periksa Hao Yu. Kesayangan si Jia. Meskipun dulu demi si Jia, dia memutuskan hubungan adopsi dengan Guan Renjie. Tapi itu tidak berarti dia tidak mencurigakan. Pengganti Guan Renjie di kepolisian. Setelah diputuskan, langsung beritahu aku.
Ini yang kamu cari? Halo, Kak Chi. Wei Hao mengambil ponsel Guan Renjia. Sudah menuju rumah tua. oke, aku tahu. Kamu ngapain? Kamu salah ambil hakku. Aku sengaja ambil. Kamu nggak tahu kenapa aku ambil HP kamu? Kamu gila ya? Kembalikan. Kenapa kamu panik banget? Mau lihat kamu nelpon siapa aja? Oke. Kamu pura-pura nggak tahu. Aku bakal pelan-pelan jelasin ke kamu. Guan Renjie janjian sama mata-mata di Jalan Wugang. Hari ini kamu juga ada di Jalan Wugang. Iya kan? Maksud kamu apa? Kamu gila? Mata-mata itu Feishu. Bukan kalian yang tangkap dan bunuh dia. Ada hubungan apa sama aku? Feishu hari ini nggak pernah ke Jalan Wugang. Dia malas main kartu, nggak berani ngomong jujur. Hao-yu, aku tanya kamu. Kenapa hari ini kamu ke Jalan Wugang? Dan kenapa kamu janjian sama Guan Renjie? Kalau bukan karena aku jemput kamu hari ini. Aku tembak Feishu biar dia nggak bisa ngomong. Yang mati bukan cuma Feishu, tapi juga kamu. Bicara. Kalau gitu biarin aku mati aja. Kenapa kamu selamatkan aku? Kenapa kamu ganti HP aku? Kenapa kamu nggak kasih tahu kebenaran ke Paman Kun yang baik itu? Kenapa kamu mau bunuh Feishu? Biarkan dia lanjut ngomong. Mau selidiki ya? Oke. Selidiki. Aku biarin kamu selidiki. Hari ini aku pergi minta anak ke dukun. Orang terakhir yang aku temui adalah nenek Jusi dukun. Kalau nggak percaya, kamu bisa cek sendiri. JCJ. Dulu demi bisa bersama kamu, aku putus hubungan sama ayah angkat. Aku nggak punya keluarga lagi. Aku cuma pengen hidup tenang sama kamu. Bulan lalu, aku pergi ke dokter kandungan. Cek persiapan hamil. Nggak ada kabar. Mereka bilang, di Jalan Wugang paling ampuh minta anak, jadi aku pergi. Aku sama sekali tidak tahu akan bertemu dengan ayah angkat. Dia mati di depan mataku. Aku bahkan tidak bertanya kenapa kalian membunuhnya. Kamu malah mulai mencurigaiku. Hao-yu, tidak ada satupun kata yang jujur dari mulutmu. Kamu ingin tahu ya? Baik. Akan kuberitahu kamu. Tapi JZJ, aku beritahu kamu. Saat aku membuktikan diriku bersih, itu juga saat kepercayaan antara kita berdua hilang. Aku, Hao-yu, tidak ingin bersama dengan orang yang tidak percaya padaku. Antara kita sudah selesai.
Hao Yu, aku beritahu kamu. Awal dan akhir antara kita berdua. Aku yang menentukan, bukan kamu. Handphone akan kuberikan lagi yang baru. Mulai besok, kemanapun kamu pergi dan apapun yang kamu lakukan, harus beritahu aku. Aku akan menyuruh Fei Hu mengawasimu setiap saat. Kakci. Orang yang tahu Fei Shu berjudi sudah diselesaikan. Dan, 2 hari ini, melacak pergerakan kakak ipar. Tidak ada masalah. Benar pergi menemui dukun Jutai untuk minta anak. Tapi, katanya ramalannya tidak bagus, ramalan buruk. Kakak ipar Sadie Dan Menanges Kaluar. Hari ini aku pergi minta anak dan ramalan. Orang terakhir yang kutemui adalah dukun Jutai. Ramalan buruk apa? Ini, kamu harus tanya sendiri ke kakak ipar. Sebenarnya kakak ipar juga cukup kasihan. Mengalami banyak hal dalam 1 hari. Tapi bukannya Guanrenjia sudah mati? Apapun yang kakak ipar lakukan atau tidak lakukan, sudah selesai kan? Kalau nanti mengganggu orang di jalan ini lagi, terutama orang tua dan anak-anak, aku tidak hanya akan memukulmu. Dengar? Dengar tidak? Kakak, di luar dikepung polisi, cepat pergi. Kakak pergi. Aku beritahu kamu, Jia. Jangan kira menang dariku itu hebat. Apa salahnya aku mengalahkanmu? Nona Hao Yu. Kamu adalah satu-satunya saksi mata di tempat kejadian. Tolong tunjukkan siapa yang memulai keributan hari ini. Jangan takut, kamu hanya perlu member Hoku. Siapa yang memulai duluan? Asal dia berani mengatakan yang sebenarnya, aku akan mencabut lidahnya begitu keluar. Kamu bilang kamu bisa bicara atau tidak? Aku cabut punyamu. Nona Hao Yu. Mereka.
Kenapa membantuku? Kamu jelas-jelas melihat aku yang memulai duluan. Kamu tidak takut aku ini hantu jahat? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Bahkan jika kamu hantu jahat. Tapi hari ini kamu menyingkirkan orang jahat. Menurutku kamu baik. Jadi entah kamu manusia atau hantu. Bohong akan masuk neraka pencabut lidah. Aku tidak takut. Terakhir kali kamu membantu GCG membuat kesaksian palsu. Aku sudah memikirkan cara menghancurkanmu. Sekarang kakakmu menjualmu padaku. Maka aku pasti akan memperlakukanmu sesukaku. GCG, kamu bahkan bukan anjingnya Chang Feng. Berani-beraninya merusak lapakku. How you? Sudah tidak apa-apa. Aku ingin pulang. 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 Aku ingin pulang. Pulang. Kamu pergi beli baju, kamu cari dokter. Kamu carikan aku perempuan. Beli baju seperti apa? Yang bagus,
Nyaman, mahal, semua aku mau. Kalau perempuan, aku cari kakak Jiali saja. Jiali tidak boleh. Cari adikmu. Tidak. Cari ibumu. Maksudku, bawa ibumu ke sini, oke? Kamu diam saja, pergi sana. Kakak, aku rasa sekarang kamu lebih butuh dokter. Aku sekarang akan membunuh Shan Mao untukmu. GCG. Kamu. GCG. Hutang harus dibayar. Itu sudah kontrak. Itu karena kakak si Jalang itu berhutang ke rentenir. Shan Mao baru bawa dia sebagai jaminan. Kamu malah. Payment Khan. Dia nggak cuma ngerusak Shan Mao. Dia juga bubarin seluruh gengnya. Kenapa kamu langgar aturan jalanan? Kamu ribut apa sih? Apa kamu gak mau ngerti? Hutang rentenir ini kan urusan kamu dan Wei Hao Shan Mao. Kalian yang ngatur bareng-bareng. Aku yang bayarin hutangnya, tapi Shan Mao gak mau lepasin dia. Jangan bilang kamu juga dapat komisi ya? Apaan sih? Oke, kita nggak usah bahas yang lain. Kita bahas pacar kamu ini. Bahas si manis kamu ini. Lihat baik-baik wajah aslinya. Dia anak angkat polisi. Mereka komplotan mau menjerat kamu. Berani lihat? Berani lihat nggak? Ayah, aku mohon jangan begini ayah. Jangan begini. Jangan begini ayah. Aku angkat kamu bukan buat pacaran sama preman. Bukan. Sialan benar. Ayah, ayah dia bukan orang jahat. Ayah. Ayah jangan pergi. Ayah. Jangan tinggalin aku sendirian. Ayah. Suatu hari kasih ini ke ayah angkatmu itu. Kamu gak akan berhutang budi lagi. Sisanya mau ngapain terserah. Beli aku dengan uang.
Uang nggak bisa nahan aku. Kalau dengan nyawa, jika kau peluk erat, sayang sampai ke tulang. Jagaku sepenuhnya, aku rela tutup mata. Tak peduli kau manusia atau iblis. Tulis buat aku. Kamu gila ya? Gigi Jack kamu ini andang news masak rumah. How you ITU perempuan lisik, penopel. Dia bukan. Kalaupun iya, dia jual satu bisnis Changfeng aku. Aku akan balas ke Paman Kun satu lagi. Oh, Nangis semalaman. Jangan sentuh aku kotor. Siapa tahu kamu kemarin malam ngapain? Jangan bilang kamu duduk di sini semalaman. Bersiap-siap untuk pergi. Tidak mau. Kalau kamu tidak mau pakai, aku bantu pakai.
Bajingan. Kamu tidak mau tanya kita mau pergi kemana? Pendapatku penting. Kak Jia, akhirnya kamu datang. Aku tidak sabar ini melihat. Jenazah Inspektur Guan. Kuda tua di kandang masih disebut pemberani. Ujung-ujungnya cuma cacing kuburan. Jia, kamu melakukan hal keji seperti ini. Jangan libatkan aku. Hari ini kamu adalah wanitaku, bukan anak yang berbakti. Tunggu di luar dengan baik. Bagaimanapun, kita adalah teman lama Inspektur Guan. Datang dengan tulus untuk berduka. Apa yang dilakukan para atasan ini? Baku hantam? Jika datang untuk berduka dengan tulus untuk Inspektur Guan, kami tentu akan menyambut. Tapi Tuan Ji, datang ke pemakaman. Harus menerima undangan kami untuk bisa hadir. Sepertinya kalian semua tidak menerimanya. Jika datang untuk berduka dengan tulus, Sujud beberapa kali di pintu juga bol. apa maksudmu? Anggap kami seperti anjing? Aku tidak bermaksud begitu. Aku tahu kalian bermaksud baik. Tapi jika kalian mau berkelahi atau cari masalah, aku dan rekan-rekanku tentu akan bertindak sesuai hukum. Tuan Ji, Dilarang merokok di dalam ruangan. peraturan hukum. Pelanggar didenda. Kamu, Fei Long. Sopan juga sudah. Denda juga dibayar. PC 9527. orang-orang Chang Feng selalu begitu sombong?
Boss Sung Fong memang Liang Zhaokuan. Tapi yang paling sulit ditangani adalah GCG itu. Lama-lama akan terbiasa. Zhou Ziheng, Inspektur Senior. Saat ini mengambil alih semua pekerjaan Guan Renjia. Awasi dia. Sudah bilang tidak mau datang, Paman Kun memaksa kita datang. Sial banget, malah dapat malu. Kalau nggak bisa ngomong, mending diam. Grup udah bersih, baca buku lebih banyak lah. Udah berapa kali gue bilang, pakai baju yang rapi. Bukan, bos. Sebelum lo datang juga nggak ada yang bilang. Pergi sana, minggir. Mobil Feihu udah siap, bisa berangkat kapan aja. Kalian pulang dulu, nanti gue nyetir sendiri. Oh, Sebelum gue tahu lo nyari informan, gue udah mulai balas dendam. Gue sengaja jadi pacarnya Ji Xijia, biar bisa nangkep Chang Feng lewat dia. Sama dalang di belakangnya. Gue bakal bawa mereka semua ke pengadilan. Chang Feng ngefitnah orang tua gue, nyuap anggota dewan, nuduh kakak gue judi dan mutang lintah darat. Mereka bunuh diri. Biar gue nggak ikutan kena. Tapi mereka nggak nyangka, gue bakal dijual ke Shan Mao. Chang Feng hancurin keluarga gue. Hancurin gue. Gue nggak bakal lupakan ini. TAPI Xiaoyu. Lo masih punya Ziheng. Dia lagi dalam proses pemeriksaan promosi. Gue nggak bisa buktiin diri gue bersih. Gue sama dia. Udahlah. Gue lebih pengen balas dendam. Xiaoyu. Ayah angkat, lo janji sama gue, biar gue cari bukti. Lo nggak ngerugin gue, lo bantu gue. Lo bikin gue ngerasa, paling nggak gue masih berguna. Tetap terlalu berbahaya. Gue angkat lo karena janji sama orang tua lo buat jaga lu. Lajapala banyak yang tahu hubungan kita. Kang Feng. Mana mungkin nerima. Anak angkat polisi. Buat deketin GZG. Gue tahu. Gue tahu Chang Feng mereka paranoid. Apalagi si Liang Zhaokun itu. Tapi tidak apa-apa. Kalau tidak ada yang mencurigakan, malah mereka akan lebih curiga daripada ketahuan oleh mereka. Lebih baik kita yang ungkap sendiri. Kumohon, ayah angkat, dia benar-benar bukan orang jahat. Sebelum aku mati, aku akan carikan koneksi yang bagus untukmu. Cih, cih, cih. Kurangin merokok, biar panjang umur. Ayah angkat. Rokok ini anggap saja aku yang merokok untukmu.
Sudah boleh? Aku bisa pulang sekarang? Kapan kamu belajar merokok? Kalau mau nangis, nangis saja. Jangan ditahan, di sini juga tidak ada orang. Kalau kamu tidak nangis, malah lebih menakutkan. Dia sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Nangis juga salah, tidak nangis juga salah. Sebenarnya kamu mau aku bagaimana? Kalau aku mati, kamu akan nangis? Gila. Sudah, jangan main-main lagi, ya. Yang bicara seenaknya siang tadi. Sudah aku suruh Fei Long beri pelajaran. Aku juga atas namamu. Kasih uang duka secara terpisah. Aku tahu posisimu sulit. Tapi Paman Kun bilang, kita harus pergi bersama, kamu juga harus mengerti aku. Semua ini untuk kebaikanmu. Kemarin aku benar-benar takut terjadi sesuatu padamu. Masih marah? Marah. Marah sampai rasanya ingin langsung membunuhmu. Tapi membunuh itu melanggar hukum. Itu terlalu mudah buatmu. Harusnya kamu dihukum sesuai hukum. Dijebloskan ke penjara seumur hidup. Tapi, Nona Hao, polisi tidak akan bisa menangkapku. Kecuali aku dengan sukarela ditangkap olehmu.
berjanji padaku. Kita mulai dari awal lagi. Xiao Yu. Aku taruh kartu baru di pot bunga untuk jaga-jaga. Sebelum aku mati, aku akan carikan kamu orang penghubung yang bagus. Jika kamu benar-benar komisaris Guan, orang penghubung baru yang diatur, tolong pecahkan kode rahasiaku. Temui aku di waktu dan tempat yang aku berikan. Sudah selesai. Kita harus buat kode rahasia yang hanya kita berdua yang mengerti. Kode Morse seperti di film? Aku bukan profesional, pasti sulit mempelajarinya. Pakai yang kamu familiar saja. Yang aku familiar. Kamu suka membaca, terutama puisi, kita bisa sepakati. Misalnya, kamu ingin tinggalkan 7 Oktober pukul 9 pagi, kuil Duchen. Kode rahasianya adalah... Hao Yu sedang apa akhir-akhir ini? Nggak ada yang spesial sih. Selain pergi ke tempat jutai sekali. Ya cuma ke toko buku baca-baca. 7 Oktober. Jangan hanya dalam perubahan besar. Kakak ipar sepertinya suka anak-anak. Dia juga pergi ke panti asuhan untuk Gamal. Aku bawakan hadiah untuk kalian, pukul 9 pagi. Ayo, Bulan terbit di atas gunung. ayo ambil satu-satu. Ini, terima kasih kakak. Semua dapat terima kasih. Sama-sama, sama-sama. Dia juga pergi ke toko bayi, beli banyak mainan bayi. Sama botol susu. Kuil Duchen. Bayangan jadi 3. Bapak angkat hebat. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Kak. Jangan-jangan kakak ipar mau melahirkan?
Sebentar aku suruh Fei Long kasih kamu kartu. Akhir-akhir ini kakak ipar mau makan apa? Main apa? Beli apa? Semua terserah dia, laporkan saja padaku kapan saja. Pergilah. Baik. Fei Hu pergi ke kuil Duchen. Baik. Kamu mau apa? Temanin kamu. Kamu. Kamu tahu aku mau kemana? Mau kemana saja? Hari ini aku temanin kamu. Jangan sampai terharu gitu. Gila. Fei Hu. Kalau begitu, kita tidak pergi ke kuil Duchen. Kita pergi ke Jalan Lianhua. Di sana masih bisa makan pangsit. Tidak perlu, itu kan sudah pernah dimakan. Sudah bilang hari ini temani kamu, tidak perlu ubah rencana karena aku. Kenapa? Jangan-jangan kamu punya rahasia yang tidak ingin aku tahu? Aku tidak punya apa-apa. Cuma hari ini di kuil Duchen ada acara tebak-tebakan lentera. Aku takut kamu bosan kalau pergi. Fei Hu. Kuil Duchen. Oak. Tak kenal wajah asli Gunung Lushan, hanya karena berada di tengahnya. Tebak peribahasa. Apa-apaan ini? Sesederhana ini kamu tidak bisa menebak? Orang dalam terlena. Orang luar lebih jelas. Orang dalam terlena, orang luar lebih jelas. Paman bodoh, paman bodoh. Kalau begitu, hari ini kita. Kamu jalan-jalan dulu, aku mau terima telepon. Kamu tidak takut tidak ada yang mengawasiku? Buddha yang akan mengawasimu. Halo? Sepuluh tahun hidup mati terpisah jauh. Tidak terpikirkan. Tapi tak terlupakan. Ziheng dipindakan kembali. Dia. Baik-baik saja? Kita putus saja. Aku hanya dipindahkan. Aku kan akan kembali, kenapa harus putus? Aku sudah jatuh cinta dengan orang lain.
kita jangan berhubungan lagi. Semoga kamu baik-baik saja. Masuk ke gerbang bangsawan dalam seperti laut. Sejak itu, Xiao Lang menjadi orang asing. Aku seharusnya sudah tahu. Sudah lewat. Waktu tidak banyak. Masih ada orang yang menungguku. Aku sudah atur rekan kerja untuk menyelidiki komunitas GCG dan perusahaannya. Teleponnya tidak akan cepat selesai. Kamu beritahu aku. Siapa polisi nakal yang bekerja sama dengan Liang Xiaokun? Maaf. Kami juga sedang menyelidiki. Kalau bukan karena polisi jahat itu, Li Weihao tidak mungkin bisa membunuh ayah angkat. Tapi, kenapa Liang Xiaokun hari itu menangkap mata-mata Fei Shu? Aku hampir saja ketahuan. Tapi, orang terakhir yang bertemu dan berhubungan dengan ayah angkat adalah aku. Aku sudah lihat datanya. Aku rasa Inspektur Guan. Dia sudah tahu keberadaan polisi jahat ini sejak lama. Jadi dia mengubah catatan panggilan dan mengganti bukti-bukti itu sebelumnya. Fei Shu. Dia melanggar hukum dan ingin mengambil keuntungan dari dua sisi. Dia pantas mati. Ayah angkat sampai akhir masih melindungi aku. Kalau tidak, yang mati hari itu pasti aku. Tapi bagaimana kamu menemukan aku? HP ayah angkat. Bukannya sudah diberikan ke Liang Xiaokun? Maaf. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Aku hanya terlalu panik. Hari itu aku menerima pemberitahuan. Aku yang pertama datang ke TKP. Aku melihat GCG buru-buru membawamu pergi. Saat itu aku langsung merasa, kejadian ini terlalu kebetulan. PC 9527 menerima koordinat Jalan Ugang. Daerah ini jarang ada kamera pengawas. Apa kamu ingat nomor plat mobil di sekitar? Tidak jelas. Saat itu aku sudah menduga kamu mungkin punya identitas khusus. Jadi sengaja bilang ke rekan kerja, tidak melihat nomor plat kalian. Kemudian kepala kepolisian memintaku menggantikan tugas Inspektur Guan. Dari barang peninggalan Inspektur Guan, aku memastikan identitas dan kontakmu. PC 9527 Zhou Xi Aihang. Sebagai murid dan penerus terbaik Inspektur Guan Renjia. Sekarang semua tugas Inspektur Guan diserahkan kepadamu. Harus membersihkan semua kekuatan gelap dan ilegal. Mengungkap polisi jahat di kepolisian dan mencari semua kebenaran. Sayap. Sebenarnya Inspektur Guan selalu melindungimu. Untungnya aku berhasil memecahkan semua ini. Tenang saja. Selain aku, tidak ada orang kedua di kepolisian yang tahu identitas aslimu. Maaf. Maaf, aku tidak seharusnya meragukanmu. Maaf aku. Aku yakin ayah angkat sengaja meninggalkan petunjuk untukmu. Aku cuma lagi banyak urusan akhir-akhir ini. Jadi aku, yang bisa kulakukan terlalu sedikit.
baru saja minta jimat pelindung untukmu dari Master. Makanya nggak sempat angkat teleponmu. Master, Master baru saja pergi. makeup matamu kok luntur? Mungkin karena aromaterapi. Jangan cuma berdiri, udah datang ya sembahyang. Cepat sujud, Aku nggak sujud ke manusia. ini Buddha. Minta apa? Kalau mau minta anak, minta ke aku lebih manjur daripada ke dia. Cepat sujud minta ampun. Awas kena hukum. Jangan lihat aku, tutup mata. Hauge, aku lihat beberapa. Banyak polisi kesini nih Hauge. Pengon Hauji, cepat bangun Hauge. Hauge, cepat bangun Hauge. Jangan ada yang bergerak. Commissaries. Jangan ada yang bergerak. Borgol. Yuzi Hengkos kata, Bukti Wei Hao mempunyai Guan Renjia. Tapi sepertinya dia udah pegang bukti. Soalnya Wei Hao ditangkap karena narkoba. Saksi dan barang bukti lengkap, kita susah bertindak. Sekarang di luar, semua mata-mata Zhou Raji Heng. Liu Ziheng ini kelihatannya sopan. Tapi sebenarnya beda banget sama polisi lain. Malam ini buka cabang baru. Paman Kuen undang anggota Dewan sama selebriti. Dia khawatir ini bakal pengaruhi harap and sifat ambil keputusan. Gimana? Bagus enggak? Bantu aku atur ikat pinggang. Akhir-akhir ini kamu kelihatan seneng ya? Pasti dong. Kan kita udah janji mulai baru. Pamanku lagi kampanye jadi anggota dewan. Malam ini klub malam dibuka. Banyak pejabat dan pengusaha datang. Di saat krusial begini, nggak boleh ada masalah. Oke, aku nggak sabar. Tunggu sebentar ya, ganti baju dulu terus kita berangkat. Ada apa? Aku
Aku tidak sengaja keseleo kaki. Kak Ji dan Kak Jiali telepon. Katanya sudah mengirim orang untuk menyelesaikannya. Bagaimana keadaannya? Yao Ziheng sekarang luka ringan. Cuma kecelakaan biasa. Tapi dia sudah tidak bisa bekerja, harus istirahat dulu. Bagaimana dengan kantor polisi? Sudah mengirim orang baru untuk menggantikan. Tapi selama bukan Yao Ziheng, Masalah Wei Hao, kita bisa atasi. Kenapa kamu tidak tanya apa yang terjadi? Aku tidak pernah ikut campur urusanmu. Tanganmu kenapa dingin sekali? Tidak apa-apa. Aku agak lelah. Boleh ke belakang dan sebentar? Kalau ada apa-apa nanti, telepon aku ya. Turkjat. Kamu hari ini cantik banget, kakak, kamu gila ya? Kenapa lihat aku kayak lihat hantu? Kamu tidak menyangka aku akan keluar lebih awal, kan? Ini ulahmu, ya? begitu kamu datang ke kantor pagi ini, aku langsung kena musibah. Jangan pikir aku tidak tahu, polisi yang menangkapku itu Adalah murid ayah angkatmu. Aku tidak tahu apa-apa. Kamu bilang tidak tahu? How you? Kamu bilang tidak tahu. Baiklah. Kalau begitu, aku akan coreng wajahmu sekarang. Lalu, Aku akan suruh orang memperkosa kamu, lihat nanti. Ji Si Jie masih mau kamu atau tidak, perempuan jalang. Baiklah, biarkan semua orang lihat. Lihat bagaimana kamu mabuk dan melukai orang. Biarkan Kak Jie dan Paman Kunmu. Lihat, biarkan semua orang lihat. Cekat APA. Berhenti. Wei Hao, kamu ngapain? Di sini banyak kamera, di luar banyak orang. Kamu gila? Aku tidak takut. Aku akan bunuh kamu sekarang, habis perkara. Diam. Pergi. Hari ini kamu beruntung, jangan sampai aku lihat kamu lagi. Pergi. Aku sudah bersusah payah. Baru saja naras orang inspektur polisi bisa melepaskanmu. Tidak bisakah kamu tenang sedikit? Ayo pergi. Kamerla. Bukankah kamu sudah berjanji padaku untuk berhenti? Kamu gila ya? Aku melarangmu menyentuhnya tapi kamu masih melakukannya. Aku tidak enak badan. Maaf,
Aku tidak bisa mengendalikan diri. Aku mohon, berikan padaku. Berikan aku sedikit saja, Paul. Maaf. Berikan aku sedikit saja, Paul. Berikan aku sedikit saja. Berikan aku sedikit saja. Hari ini, kamu harus bersikap baik-baik. Diam di sini dengan baik. Jangan pergi kemana-mana. Aku salah. Hari ini adalah hari ke-7 kematian Fei Shu. Setiap kali aku menutup mata, yang terbayang adalah wajahnya yang mati mengenaskan. Karena itu aku mengonsumsi banyak. Maaf. Berikan aku sedikit lagi, boleh? Aku tidak punya keluarga lain lagi, hanya kamu yang kumiliki, Kak. Aku mohon. Maaf. Aku mohon, Kak. Camerla. Jangan membuat keributan lagi. Kamu diam saja di sini. Setelah selesai aku akan menjemputmu, oke? Wei Hao. Hari ini, tidak boleh terjadi apa-apa. Mengerti? Patuhi perintah. Setelah selesai aku akan menjemputmu. Kamu mau kemana? Kopi untuk Nona Hao. Maaf. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Antang tidak tanpa ke baju Anda. Nona Hao, gaun Anda hari ini sangat cantik. Model dan warnanya sangat cocok dengan aura Anda. Sangat pas untuk acara gunting pita. Terima kasih. Sayang, duduklah. Orang yang akan menggunting pita diganti menjadi Nona Ju. Tidak ada yang memberitahumu? Kakak Jeli, Nona Wan. Nona Ju sekarang adalah anak angkat anggota Dewan Ju. Dan juga pemenang kontes kecantikan yang baru terpilih. Serta duta baru perusahaan kami. Apa yang kamu tangguh? Cepat ambil gaun dan sepatu Nona Ju untuk dicoba. Tapi Tuan Ji menyuruhku membantu Nona Hao. Chang Feng Marga Liang, kapan Marga Ji? Kamu anjing ini, belajar lihat situasi. Jangan salah memeluk kaki. How you? Katakan, jika suatu hari Ju Shui menjadi Nyonya Ji, Paman Kun kami selalu bermimpi untuk menjalin hubungan dengan anggota Dewan Ju. Hari yang bahagia. Upacara gunting pita lebih penting. Mengapa menyulitkan seorang staf? Biarkan aku saja. Aku akan membantu Nona Ju mengganti sepatu. Aku tidak perlu. Belakangan ini, sibuk membantu ayah angkat kampanye. Pinggang sakit sampai tidak bisa membungkuk. Kalau begitu, maaf merepotkan Nona Hao. Berdiri dan lihat hasilnya.
Coba gerakan lagi. Jangan tidak pa. Gerakan lagi. Lihat pas tidak. Hao Yu, cepat ambil sepatu lainnya. Tunjukkan warnanya pada Shui. Menurutku, putih tidak cocok. Putih lebih cocok dengan bajuku ini. Kalau emas, emas lebih cocok dengan baju Anda. Dan akan terlihat sangat mewah. Ini yang terbaik di sini. Emas tahun ini sial bagiku. Kamu sengaja? Maaf Nona Ju, aku tidak sengaja. Aku tidak melihat, hanya merasa. Jika sepatu putih dipadankan dengan baju Anda, akan terlihat tidak seimbang nanti. Wartawan foto sembarangan dan tulis Anda berpenampilan terburuk. Tidak baik, kan? Ini mudah saja. Kamu sendiri bilang, putih paling cocok dengan bajumu. Lepaskan bajumu dan berikan pada Nona Ju. Bukankah itu sudah selesai? Ini yang pernah kupakai. Bukan begitu caranya bicara. Kau mencuri pakaian yang bukan hakmu. Sekarang kembalikan pada pemiliknya. Itu sudah seharusnya. Tapi kalau baju Nona Hao diberikan kepada Nona Ju, maka dia tidak akan punya baju untuk dipakai. Tapi bajuku ini disponsori merek, tidak boleh dipakai orang lain. Bagaimana kalau rusak? Juga tidak bisa ditukar dengan Nona Hao. Ku bilang kau bodoh, ternyata benar-benar bodoh, kalian. Kalian punya begitu banyak seragam kerja. Cari saja satu untuknya, bukankah itu mudah? Tapi apakah ini tidak terlalu merendahkan Nona Hao? Sayang Shui, apa yang kau katakan? Hayu kira, seluruh hati dan jiwa untuk Kak Jia. Hari ini grand opening, pengorbanan Kessel ini. Tidak apa-apa, kan? Aku ganti. Sekarang jauh lebih enak dilihat. Ini yang paling cocok untukmu. Jushui, kalau suatu saat masuk keluarga, kau harus siap mengangkat sepatu dan jadi yang kecil setiap hari. Hari ini, anggap saja latihan awal, bagaimana melayani orang. Ku dengar Paman Kun hari ini akan mengumumkan manajer klub malam. Tidak tahu. Belakangan anak buahmu sering membuat masalah untuknya. Apakah dia masih akan memberikannya padamu? Kakak Cili. Pemotongan pita sebentar lagi dimulai. Kalau aku jadi kau, pasti khawatir. Beijing Gan. Ayo pergi. Awalnya hanya ingin melihat keributan. Tak ternyata dapat keuntungan besar. Ji Zijie sangat baik padanya, tapi headline malam ini jadi milikku. Nona Hao, aku sedang mencarimu kemana-mana. Xiao Cui, pemotongan pita di depan sudah mulai. Aku pakai baju seperti ini, sungguh tidak pantas bertemu orang. Tolong ambilkan selimut di depan untukku. Agar bisa menutupi tubuhku, setidaknya. Baik, tunggu sebentar. Aku segera kembali. Silakan duduk. Paman Kun duduk. Banyak prasangka buruk tentang Chang Feng di luar sana. Tapi hari ini semua sudah melihat. Chang Feng bukan hanya paham hukum dan sopan, tapi juga tampan semua. Duduk.
Anggota Dewan Ju. Saya menghormati Anda dengan sejelas ini. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita sambut bintang film terkenal, juara kontes kecantikan, Nona Ju Shuyi, untuk memberikan sambutan pembuka dan gunting pita. Fei Long, ada apa? Di mana Hao Yu? Sebagai pengganti. Kakak ipar sedang ganti baju di belakang panggung, belum keluar. Anggota Dewan Ju, tolong urus ini. Tolong Hao Yu, tolong. Dasar pelacur. Aku akan menghabisi kamu. Tolong. Membunuh itu melanggar hukum. Melanggar hukum. Bunuh polisi saja tidak melanggar hukum, apalagi membunuh pelacur sepertimu. Wei Hao, Pelabuhan Serong adalah wilayah Paman Kun dari Changfeng. Aku bunuh kau, Hao Yu. tolong. Kamu tidak apa-apa? Kenapa kamu di sini? Aku tidak apa-apa. Cuma baju ini. Ceritanya panjang. Jangan lari. Ayah angkat, selamatkan aku. Ayah angkat. Shuyi, Ayah angkat. jangan diam saja, cepat halangi dia. Fei Long, tutup lokasi, jangan sampai ada satu foto. Atau satu berita pun bocor, cepat. Aku akan menghabisi kamu. Masalah anggota Dewan Ju ini, Legibila Pelabuhan, Serong adalah wilayah Sangfong. Berikan aku penjelasan yang memuaskan. Hao Yu, dasar wanita licik. Kamu masih merasa tidak cukup kacau? Jiji Jia, Jia. Dia sengaja menyuruh Ju Shuyi memakai sepatu putih. Ancak dipedangkan dengan bajunya. Sudah kuduga kamu biasanya sangat licik. Hari ini kenapa baju itu penyeret? Rupanya kamu main-main seperti ini denganku. Kamu hanya ingin Ju Shuyi memakai baju itu milikmu. Lalu kamu diam-diam melepaskan Wei Hao. Kamu ingin Wei Hao salah paham. Ju Shuyi adalah kamu. Ini semua sudah kamu atur. Aku tahu kamu membenciku. Tapi tidak perlu menuduh orang seperti ini. Bajuku dicopet oleh kalian. Sepatu juga kubiar kalian pilih warna lain. Tapi kalian tetap memilih warna itu. Xiao Cui bisa menjadi saksiku. Nona Hao belong. Pilih warna emas, semua masalah selesai. Tapi kakak Jali bilang, bahkan harus mencopet baju Nona Hao sekalipun. Harus memilih warna putih. Nona Hao tidak punya baju, akhirnya harus pakai seperti ini. Time cow. Hao Yu, kamu benar-benar licik. Pertama kamu pura-pura menuruti aku, bicara terbalik untuk menjebakku. Lalu kamu mencuri kunciku. Ancak melepaskan Wei Hao. Kamu tahu Wei Hao membencimu. Kamu sengaja ingin Wei Hao memalukan di depan umum. Karena kamu membenci Wei Hao. Kamu benci Wei Hao membunuh ayah angkat polisimu. Setelah ganti baju, aku tidak berani bertemu orang. Xiao Cui mengambilkanku selimut. Aku selalu bersamanya. Bagaimana mungkin aku melepaskan Wei Hao? Bagaimana aku tahu Wei Hao di mana? Ya benar, aku bisa bersaksi. Nona Hao selalu menungguku mengambil baju. Dia tidak pergi kemana-mana, tidak melakukan apa-apa. Kalian berdua bajingan bekerja sama menipuku. Baik. Kalau begitu katakan saja. Obat yang dikonsumsi Wei Hao juga dariku. Dia berteriak-teriak di atas sana. Semuanya aku yang merasuki. Kamu, Biasanya kamu menuduhku, aku masih bisa menerima. Hari ini saksi dan bukti ada semua. Aku akan minta Paman Kun dan Zijia menilai. Tidak bisa karena hubunganku dengan Guan Renjia. Kamu selalu menuduhku, aku benar-benar muak.
Iya. Hari ini, kalau bukan karena aku bertukar baju dengan Nona Ju, aku bahkan tidak berani membayangkan apakah orang di atas panggung itu akan menjadi aku. Aku tidak tahu apa kesalahanku sebenarnya. Aku tidak tahu mengapa mereka melakukan ini padaku. Aku akan melawanmu. Pam Khan. Orang-orang itu benar. Seandainya Wei Hao tidak melakukan kesalahan, seandainya Wei Hao tidak membuat keributan di acara penting seperti ini, tidak akan memberi kesempatan pada orang lain. Aku menghabiskan beberapa tahun membangun hubungan dengan para anggota dewan, menciptakan citra baru Chang Feng. Semua hancur karena kalian. Gigi. Bawa Wei Hao ke kandang anjing. Hukum keluarga. Jangan Paman Kun jangan Paman Kun. Kandang anjing, siksa di kandang anjing ITU antak pekina. Wei Hao hanya difitnah oleh orang jahat sehingga melakukan kesalahan. Siksaan di kandang anjing itu tidak akan bisa dia tanggung. Pam Khan. Gigi. Urusan selanjutnya, kau yang tangani. Pam Khan. Aku lihat nanti Jisija. Masih mau menerima perempuan hina sepertimu atau tidak? Sudah begini, sepertinya kebiasaan lama kambuh lagi. Wei Hao, kau. Jangan sampai aku bertemu denganmu lagi Wei Hao. Pergi. Aku mohon, berikan aku sedikit, berikan aku. Ternyata seperti yang kuduga. Ju Shui. Tahun ini tidak suka warna emas. Biarkan aku saja. Biarkan aku ganti sepatu Nona Ju. Warna emas? Warna emas lebih cocok dengan pakaianmu. Warna emas tahun ini tidak cocok untukku. Kau sengaja. Ini tidak sulit. Kau sendiri bilang, warna putih paling cocok dengan pakaianmu. Kau tinggal lepas bajumu dan berikan ke Nona Ju. Selesai, kan? Paman Kun hari ini akan mengumumkan manajer klub malam. Kalau aku jadi kau, pasti khawatir. Xiao Cui, gunting pita di depan sudah dimulai. Aku pakai baju seperti ini, aku benar-benar tidak bisa bertemu orang. Tolong ambilkan selimut dari resepsionis, biar aku bisa menutupi diri. Oke, tunggu sebentar. Aku segera kembali.
Ini. Kenapa? Nona Hao, selimutnya sudah datang. Bisa bantu aku lepas tokonya? Bisa. Ayo, pergi. Aku akan mencekikmu, aku akan mencekikmu. Aku akan membunuhmu, menghabisi kamu, aku akan mencekikmu. Dasar pelacur. Hari ini aku akan menghabisi kamu Hao Yu, dasar pelacur. Lepaskan Wei Hao. Wei Hao. Lepaskan Wei Hao. Wei Hao. Tolong, lepaskan Wei Hao. Jangan mendekat. Kakji. Yang kami tahu Sui, Yao Ziheng kemarin pergi ke kuil Duchen. Tapi dia ikut acara interaksi polisi dan masyarakat. Agak terlalu kebetulan, ya? Aku akan menyuruh orang untuk mengawasinya ketat. Selidiki semua dari dulu sampai sekarang. Semua interaksi Yao Ziheng dan Hao Yu. Mengerti. Shibo baru saja pergi. Kenapa riasan matamu luntur? Mungkin karena dupa. Kamu harus menjauhi Wei Hao dan Zhong Jiali. Jangan cari masalah dengan mereka. Apa maksudmu aku cari masalah dengan mereka? Aku yang jadi korban. Aku tahu di hatimu, kamu ingin menyiksa mereka. Tapi mereka orang Chang Feng. Yang bisa menyiksa mereka hanya Paman Kun. Siapapun yang melanggar Chang Feng, mengkhianati Paman Kun. Akibatnya akan lebih buruk dari itu. Jadi tadi kamu ajak aku melihat Wei Hao dipukuli. Jiali dipermalukan, bukan untuk membalas dendamku, tapi untuk mengancamku. Aku masih ada satu hal yang ingin kutanyakan. Orang bernama Yao sebelumnya selalu tidak bisa menemukan bukti Wei Hao. Begitu dia cedera dan dirawat. Wei Hao hari ini langsung mengakui kesalahannya. Agak terlalu kebetulan, ya?
Apa maksudmu? Tapi Hao Yu, kamu ingat. Selama aku JCG ada, berita besok. Tidak akan ada satupun tentang skandal hari ini. Kamu tidak akan pergi membunuh dan membakar lagi, kan? Bukankah kamu mencintaiku yang seperti ini? Apa polisi? Kamu menyakitiku. Sebelumnya kamu bilang padaku, tanah yang kakakmu selalu ingin belikan untukmu. Tanpa sengaja diambil oleh Zhong Jiali. Tempat itu selalu bisnis gelap. Selama bertahun-tahun aku membersihkannya. Klub malam ini untukmu. Hanya saja acara pembukaannya hari ini agak berantakan. Tapi tetap selamat ya. Nyonya pemilik. Selama aku JCG ada, berita besok. Tidak akan ada satupun tentang skandal hari ini. Pamanku mencari aku. Oke, aku tahu. Aku akan ke sana dalam 10 menit. Aku pergi dulu. Tolong Tuan Ji lihat di sini, Tuan Ji. Aku tahu di dalam hatimu, kamu ingin menyiksa mereka sampai mati. Tapi mereka orang Chang Feng. Hanya Paman Kun yang bisa menyiksa mereka. Siapapun yang melanggar Chang Feng, mengkhianati Paman Kun. Akibatnya akan lebih buruk dari itu. Wei Hao. Sabarlah. Seharusnya aku membunuh Hao Yu lebih awal. Tidak akan terjadi hal seperti ini. Sekarang malah membuatmu kehilangan klub malam. Jangan bergerak. Wei Hao. Alasan kita selalu kalah karena tidak mendapatkan bukti dan terlalu ingin membunuhnya. Dia sangat suka membuat jebakan, bertekad untuk membunuh kita. Maka biarlah seperti yang dia inginkan. Seseorang mencuri catatan hitam kita, tapi akhirnya kamu ambil kembali. Palsu. Helen.